Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya mau memberikan salah satu tips untuk membuat obat untuk gejala tipes dan asam lambung. Pada proses pertama kita cari cacing. Kalau di tempat saya ini namanya cacing kalung. Cacingnya cacing yang besar. Jadi alat yang kita gunakan itu adalah cangkul, terus wadah. Jadi cacingnya kayak gini. Coba kita ambil satu. Ini cacing besar, biasanya ada di tanah dekat kandang-kandang domba atau sapi. Kita ambil beberapa cacing. Nah, biasanya ada di dekat kandang ternak domba. Oke, cara mencarinya seperti ini. Saksikan terus video ini, jangan sampai di skip. Nah, kayak gini cacingnya. Nah, tahap yang kedua kita cari salah satu ranting pohon. Ini fungsinya nanti untuk menumbuk si cacing tersebut biar menjadi halus. Nanti di proses ketiga kita olah. Ini kulitnya kita buang dulu. Setelah bersih baru kita bisa gunakan, atau ini bisa menggunakan ranting pohon atau ulekan panjang. Nah, untuk alat yang berikutnya ini yang kita gunakan betul-betul alat yang berbahan alam, natural. Kita gunakan salah satu bambu. Kita potong dulu bambunya seperti ini. Ruas bambu kita gunakan nantinya untuk menumbuk. Buat teman-teman yang mau bikin, kalau misalkan tidak ada bahan atau sulit mencari bahan bambu, bisa menggunakan wadah atau apapun itu yang berbentuk silinder. Nah, ruas bambu seperti ini. Nantinya ini kita bersihkan dulu, kita cuci dengan air sebelum kita tumbuk. Lalu kita ambil salah satu daun kapulaga. Ini fungsinya untuk membersihkan kotoran di dalam bambu tersebut. Bisa menggunakan air atau dedaunan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman susah cari daun seperti ini, mungkin bisa pakai air. Tahap selanjutnya kita masuk ke sesi pembersihan untuk cacing tersebut. Di sini kita sediakan air secukupnya. Di sini kita buat pembersihnya dari bambu yang bagian luarnya kita robek, kita buat setipis mungkin. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa buat alat seperti ini, pakai aja, bisa pakai silet atau pakai benda yang tajam. Oke, kita mulai pembersihannya. Nah, ini cacing yang kita bersihkan ini bagian
kotoran cacing kita bersihkan seperti ini. Bagian dalamnya kita buang sampai bersih, sampai benar-benar bersih. Kita buang dulu bagian ujung dan ujungnya. Setelah itu kita buang, kita peras, lalu kita robek bagian cacing tersebut seperti ini. Setelah bersih, kita masukkan cacing tersebut ke bambu yang tadi kita bikin seperti ini. Ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih supaya tidak ada kotoran di dalam cacing nantinya, soalnya kita makan. Ini bisa pakai alat yang tadi atau diperas seperti ini. Kita buang bagian kotoran. Oke, setelah kita lalui beberapa tahap, akhirnya bahan-bahan sudah terkumpul. Saya ulangi sekali lagi bahannya. Ini yang pertama ada ranting pohon untuk menumbuk, kedua ada wadah bambu, ruas bambu. Yang ketiga di sini bahannya ada telur. Ini telur ayam kampung. Kalau misalkan memang tidak ada ayam kampung, bisa pakai telur bebek atau telur-telur yang ada di warung bisa. Yang keempat ada madu. Ini madu alami. Bisa kita pakai madu yang ada di warung, madu saset. Yang kelima di sini ada jeruk nipis. Ini madu dan jeruk nipis fungsinya untuk mengurangi bau amis pada ramuan cacing tersebut. Oke, kita saksikan. Oh, yang keenam, yang terakhir di sini ada puring. Ini fungsinya nanti untuk menyaring cacing tersebut. Oke, saksikan terus video ini, jangan sampai di skip. Oke, baik. Kita lanjut ke tahap penumbukan. Di sini kita langsung tumbuk saja seperti ini sampai benar-benar halus, sampai benar-benar hancur si cacing tersebut. Kita tumbuk. Ini alat yang dan bahan yang kita gunakan benar-benar bahan alami. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Insya Allah hasilnya juga sangat bagus. Setelah itu kita campurkan satu buah jeruk nipis, kita kupas dulu. Kita buang kulitnya supaya tidak terlalu banyak kita masukkan jeruk nipisnya seperti ini. Kita tumbuk. Setelah itu kita saring seperti ini. Sediakan mangkok untuk nanti wadahnya, untuk tempatnya. Nah, langkah yang berikutnya kita masukkan air ke dalam ruas bambu ini sampai penuh seperti ini. Setelah itu dikucek seperti ini. Setelah itu kita saring supaya kotorannya tersaring, dan yang kita ambil itu airnya yang di bawah.
airnya cukup 1 gelas. Kita saring, kita peras. Nah, telur yang kita gunakan, bagian telur yang kuning telurnya saja, yang putih telurnya kita buang. Jangan sampai salah, putih telur kita buang, kuning telur kita pakai untuk campuran cacing tersebut. Buang putih telur sampai benar-benar yang tersisa hanya kuning telurnya saja. Setelah itu kita masukkan, kita campur kuning telurnya seperti ini, lalu kita aduk sampai tercampur, sampai benar-benar rata. Selanjutnya, campuran yang terakhir itu adalah madu. Fungsinya untuk mengurangi bau amis. Kita campurkan juga. Lalu kita aduk lagi. Untuk madu yang digunakan itu secukupnya saja. Kira-kira bau amisnya sudah tidak terasa. Nah, untuk tahap yang terakhir, kita tuangkan ramuan tersebut ke salah satu wadah, bisa botol plastik atau kalau bisa, kalau ada botolnya, botol beling. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ramuan yang kita buat dari proses awal pencarian cacing sampai sesi terakhir sudah beres. Ini dan hasilnya seperti ini, warnanya seperti ini. Ini bisa disimpan di kulkas, jadi bisa digunakan untuk beberapa hari. Dan yang kita gunakan juga airnya air matang ya, bukan air yang mentah. Jadi insya Allah beberapa hari pun, apalagi kalau disimpan di freezer, bisa bertahan. Oke, semoga bermanfaat video dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengalami gejala tipes atau asam lambung. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.